Mungkin Pak terkait usulan dari fraksi kemarin PKB, terus bagaimana sikap PKB sendiri atas jawaban pemerintah hari ini? Baik, jadi ada beberapa poin kemarin usulan dari pemerintah dan pandangan fraksi kami dari Partai Kebangkitan Bangsa secara global. Memang jawabannya sudah mengerucut dan hampir memuaskan. Cuman ada di satu dinas jawabannya, dinas pendidikan, yang sifatnya provokatif. Sudah barang tidak mungkin ya, kalau kita bertanya sesuatu sama kami atau Pak Dinas itu, mereka tidak menyampaikan yang sebenarnya. Dan alasannya mereka tidak punya nomor HP, mungkin lagi di lapangan, bullshit. Karena pastinya kita bertanya itu, pasti kita memerlukan sesuatu. Satu misal terkaitan dengan data, terkaitan dengan dapil kita. Kenapa saya bertanya seperti itu dan kita bertanya seperti itu? Karena memang sudah 2 tahun ini perjalanan sekolah SD 51 itu sudah roboh atap. Masyarakat itu bertanya sama kita ya, bertanya sama kita, Pak gimana kelanjutannya? Maksud kami itu, kami koordinasi sama kabit terkait di Dinas Pendidikan itu, di kabit Saprasnya. Gimana caranya biar kita ada jawaban, ya kan? Sama masyarakat. Oh iya lagi proses. Oh mungkin minggu depan, oh mungkin bulan depan, oh mungkin tahun-tahunnya akan datang. Artinya kita punya jawaban. Nah jawabannya sifatnya provokatif. Yang sifatnya jawabannya diakomodir, tapi nanti itu kita bagusnya kita bersurat, harus bersurat dan melalui komisi 3. Salah, karena itu sifatnya pandangan umum praksi. Karena PKB itu satu praksi cukup, ada di komisi 1, ada di komisi 2, ada komisi 3. Semua pemikiran praksi itu kita tuangkan di pandangan praksi. Nah mungkin itulah ketersinggungan kita tadi, karena memang jawabannya tidak memuaskan dan sifatnya provokatif. Artinya kedepannya untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati juga Pak Sekda itu ya devaluasi lah bahasa-bahasanya. Dan memang harus kita lihat bahasa jawaban itu harus konstruktif dan memang harus ada jawaban yang pasti. Jadi dinas-dinas terkait itu jangan asal jawab saja, karena kita akan telaah lagi sampai di dewan ini, di kantor ini benar-benar kita akan telaah lagi. Usulan kita, permintaan kita di pandang-pandang praksi itulah akan jadi acuan kita, laporan sama masyarakat di dapilnya masing-masing bahwa oh ya ini sudah masuk, seperti siltap kemarin saya pertanyakan, oh ya jawaban pemerintahnya akan kita tidak lanjuti, bisa mudah-mudahan terrealisasi. Nah itu bagus, itu seperti itu yang kita maksud. Terkait usulan kita kemarin, saya dengar ada pergantian di jajaran sekolah atau kepala sekolah atau mungkin pejabat lain mungkin ya. Seberapa urgensi ininya kita, Pak? Baik. Terkait kemarin kita memang usulkan seluruh kepala sekolah SD dan SLTP di Kabupaten Pesisir Barat. Himbauan kami biar bisa kita ganti dulu semuanya. Tapi ada catatan, ada pengecualian. Pengecualiannya apabila memang kepala sekolah itu berinovatif dan inovasi dan punya gagasan untuk sekolahnya, oh silakan. Nah itu silakan dilanjutkan. Ada satu sekolah yang tadinya muridnya 40 jadi 20. Apa kesalahannya? Inilah kesalahannya, hanya ya kepala sekolahnya hanya simbol, ya kan, hanya administrasi saja ada kepala sekolah itu. Artinya kita tidak mau seperti itulah. Ini kan visi dan misinya Bupati dan Wakil Bupati kita sekarang, bagaimana 5 tahun ke depan ini kita harus jelas di bidang pendidikan, di infrastruktur dan sebagainya. Harus itu kita ada peningkatan lah dari yang kemarin-kemarin itu. Ya setidak-tidaknya kita punya peningkatan untuk yang Bupati kita baru ini. Itu harapan kita dan memang harus kita jalankan itu. Karena satu hal yang memang kadang-kadang kita tidak habis pikir ya. Dari dulu kita laporan, oh ini bermasalah, tapi tidak pernah ditanggapi. Nah itu yang jadi persoalan. Ternyata hasilnya sekarang, ya tadinya muridnya ada yang 20, ada yang 40, ada 45, sisa cuma 20. Dampaknya apa? Pasti ribut nanti guru-guru ini.
karena mereka nggak punya murid, nggak punya jam. Nah sekarang kalau tidak punya jam itu ada catatan lagi dari pemerintah. Nah itu yang kita hindarkan. Kalau dari penilaian kita sendiri selaku anggota dewan, dengan kekurangan murid dari sekolahan tersebut, itu letak kesalahan, kalau kita bicara kesalahan mungkin di mana itu? Pastinya dari kepala sekolahnya, ya, karena di sektor utamanya kepala sekolahnya. Kalau satu misal, ada loh satu sekolah itu yang bola aja, buat main bola aja, muridnya yang bawa dari rumah, Gitu. nggak ada bola. Jangankan ya kita istilahnya mau persiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan anak-anak olahraga dan lain sebagainya, itu tidak ada. Nah mungkin di situ, mungkin ada kesalahan lagi, misalnya PIP-nya dulu tidak transparan. Nah itulah mungkin wali murid ini sudah membaca gelagatnya sekolah itu udah nggak benar. Nah yang rugi siapa? Kita yang rugi. Yang itu yang kita hindarkan ke depannya, bagaimana caranya. Makanya usulan kita kemarin bukan arti kita punya dendam, bukan. Iya. Tapi itu sifatnya bagaimana dengan kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang baru ini kita lebih maju lah. Dan kita lebih, artinya pendidikan kita lebih bagus, ya kan? Muridnya juga makin banyak dan juga tidak ada pengurangan murid dan guru-gurunya tertib. Semua ASN juga masuk tepat waktunya. Kewajiban mereka tunaikan. Dan kewajiban pemerintah daerah kita tunaikan juga kepada semua ASN guru yang ada di pesisir barat ini. Itu mungkin yang kita harapkan. Terakhir Pak, kalau dari fraksi PKB sendiri melihat dari jawaban pemerintah hari ini, secara umum PKB sendiri gimana melihat dari sudut pandangnya dari jawaban pemerintah? Baik, untuk secara umum globalnya, kita dari fraksi PKB ya mengucapkan apresiasi lah sama pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati. Betul, ada 1-2, yaitu manusia, dan itu memang harus kita maklumi, dan itu juga tidak terlalu urgent. Artinya yang tidak terlalu urgent itu kan semua itu tidak mungkin terakomodir, pasti ada yang terakomodir dan tidak. Jadi kesimpulannya secara global dan cukup puas lah dengan jawaban itu. Tapi ada 1, 2, 3 itu yang kita harus revisi dan kita harus perbaiki ke depannya, bagaimananya biar kita kondusif dan berjalannya visi dan misi bupati dan wakil bupati kita di Kabupaten Pesisir Barat ini bisa berjalan lancar dan tentram, semua masyarakat untuk mendukungnya. Itu harapannya. Selain itu bagaimana kalau sisi pembangunan sendiri? Pembangunan secara fisik atau yang sifatnya untuk penambahan menggali perekonomian masyarakat. Untuk pembangunan tahun ini memang belum ada ya. Memang dari pusatnya belum ada untuk infrastruktur. Dan memang itu ada aturannya untuk tahun ini memang belum ada, tapi ada pembangunan di bidang sekolah dan rumah sakit itu DAAK itu, dana alokasi khusus. Ya artinya kalau itu belum kita bisa sampaikan karena memang belum ada. Dengan kepemimpinan bupati yang kita baru ini. Ya, dengan keterbatasan modal. Mungkin Dewan secara seluruh, harapan apa sih yang ke pemerintah Pesisir Barat yang ada sekarang ini di masa pemimpin yang baru ini? Baik, harapan kita untuk kedepannya visi dan misi bupati dan wakil bupati ini berjalan dengan lancar, karena di situ semualah ada pembangunan infrastrukturnya, ada pembangunan SDM-nya, dan ada pembangunan tingkat pendidikan dan kesehatan, semua ada di situ. Artinya apabila itu terlaksana, itulah memang harapan kita. Sama dengan visi dan misi yang ada di RPJMD di Kabupaten Pesisir Barat ini, visi dan misinya bupati dan wakil bupati kita. Artinya dari pihak Dewan sendiri siap membackup ya? Kami dari Dewan siap membackup segala usulan dan pembangunan untuk pembangunan Pesisir Barat ini yang memang diusulkan bupati dan wakil bupati, dan itu harus kita dukung karena sifatnya memang untuk membangun Pesisir Barat, harus kita dukung. Oke.